Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Fikih Dakwah Bapak Muhammad Nasir. Sebelum kita melanjutkan bacaan pada halaman 104 di hari ini, saya ingin kembali mengutipkan pernyataan salah seorang murid Bapak Dr. Muhammad Nasir, yakni Dr. Imaduddin Abdul Rahim PhD, Allah yarham, salah seorang murid beliau yang langsung beliau bimbing. Kata beliau dalam pengantar buku ini di halaman 18 Romawi, kata Bang Imad, panggilan akrab beliau, saya sudah membaca hampir semua buah pemikiran Abah, yakni Pak Nasir, dari makalah-makalah sampai kepada buku-buku yang pernah diterbitkan sebagai tulisan beliau. Namun saya menganggap buku inilah, yakni buku Fikih Dakwah ini, adalah tulisan beliau yang terbaik dan terpenting. Dan saya mengamalkan hampir seluruh isi buku ini sejak saya pelajari kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu beliau mengatakan ini adalah tahun 1996. Ketika saya terpilih dan menjalankan tugas sebagai ketua PPLDMI atau pemimpin pusat lembaga dakwah mahasiswa Islam antara tahun 1966 sampai dengan 1969, dan akhirnya sebagai dosen agama Islam di ITB, di Unpad, dan beberapa perguruan tinggi di Bandung. Kata beliau, Bang Imad, telah ribuan kader HMI dan juru dakwah yang saya latih baik di Indonesia, Malaysia, dan mancanegara dengan mempergunakan buku ini sebagai pedoman. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Bang Imad atas apresiasi buku Fikih Dakwah ini. Baik, berikutnya kita lanjutkan bacaan pada halaman 104. Pak Nasir menuliskan, jiwa jihad yang bangkit berkobar itu disalurkan kepada nilai yang lebih tinggi daripada kemenangan duniawi, kepada hidup akhirat, kepada hidup yang sebenar-benar hidup, yang diliputi oleh kemampuan dan keridhaan ilahi, yang diliputi oleh keampunan dan keridhaan ilahi. Alangkah mesranya hidup kesatuan jamaah Islamiyah yang baru tumbuh itu. Tertib bersusun di sekitar pembinaannya pembawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini adalah kehidupan persahabatan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muhajirin disambut oleh kaum ansor di Madinah, langsung tumbuh sebuah kemesraan dalam bermasyarakat. Mereka tempuh segala cobaan dan penderitaan dengan jiwa yang penuh iman, dengan rela dan rasa bahagia, tentu dalam dampingan Rasulullah SAW. Jasad mereka bersanding bahu, berkucur keringat, jiwa mereka menghimbau bersaut-sautan, sama-sama mengarah sujud kepada Khalik yang Maha Kuasa. Disinilah terletak kekuatan mereka. Jumlah mereka tidak besar, musuh yang datang mengepung berkali-kali berlipat ganda banyaknya. Bukan tak ada pula teman yang setengah-setengah hati yang meninggalkan barisan. Bila kalam wala salam, kawan yang bermuka dua yang tiba-tiba meminta pulang di saat bahaya sedang memuncak, dengan dalih rumah tangga awak tak ada penjaganya. Sedangkan golongan Yahudi yang sama-sama tinggal di Madinah sendiri mengkhianati janji menjadi musuh dalam selimut pada saat sedang krisis. Jamaah yang kecil itu merasakan apa artinya haus dan lapar, apa artinya dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Mereka tahu apa artinya rasa takut yang meremangkan bulu badan. Mereka manusia biasa, mereka tahu pula bagaimana pahitnya ditinggalkan dan ditusuk kawan seiring. Akan tetapi yang tidak mereka kenal sesaat pun ialah kegoncangan iman dan putus asa dalam mendukung risalah, menegakkan akidah. Keimanan dan harapan meliputi segala rasa dan pikiran. Dan ketika mereka melihat musuh puluhan ribu datang mengepung hendak menerkam mereka, mereka sambut
dengan jiwa yang tenang. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah dia apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan memang benarlah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu hanya memperteguh iman dan ketaatan mereka. Dengan datangnya musuh, iman mereka justru tertancap, iman mereka justru semakin kuat karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah salah satu jejak risalah dan jejak Rasul membina umat. Dalam kancah kehidupan yang bergolak, di bawahnya umat itu melalui dan mengatasi segala macam rintangan dan halangan. Dilatihnya bagaimana gigih bertahan, diajarnya berdoa dan bertaqarrub kepada Ilahi dalam penderitaan. Dilatihnya berhati gembira menempuh ujian silih berganti. Rasulullah SAW selalu memotivasi, selalu membangkitkan semangat, selalu membangkitkan keberanian kepada para sahabat di saat genting, di saat musuh datang dan sebagainya, di saat sulit dan sebagainya. Maka itu bagian dari contoh yang mesti kita upayakan dalam kita membina umat. Kita teguh diri sehingga kita bisa memperteguh kekuatan umat. Diajarkannya dan dicontohkannya bagaimana menghadapi musuh dalam peperangan berulang kali. Diajarkan dan dicontohkannya bagaimana melihat soal hidup dan mati duniawi itu sebagai soal kecil, malah tidak menjadi soal sama sekali, bila mana keselamatan akidah dan kalimatullah yang menjadi taruhan. Ketika kita membela kalimat Allah, maka sesungguhnya jiwa kita perlu kita pertaruhkan, mesti kita pertaruhkan. Maka terpelihara mereka dari putus asa di waktu sempit lantaran keyakinan akan kebenaran dari apa yang mereka perjuangkan. Sedangkan dalam kalbu senantiasa hidup harapan akan pertolongan ilahi yang menjamin sekali-kali tidak akan mensia-siakan mereka selama mereka melakukan tugas semata-mata karena hendak mencapai keridhaannya. Diajarkan dan dibimbingnya bagaimana memulihkan perdamaian, menghentikan perang bila mana lawan cenderung kepada perdamaian, dan bagaimana selanjutnya memenuhi tiap-tiap perjanjian satu kali perjanjian itu telah diperbuat, walaupun bagaimana pahitnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pembawa risalah dapat juga mengantarkan umat itu sampai kepada titik kemenangan tauhid atas syirik, kemenangan hak atas batil, kemenangan kalimatullah al-ulya. Telah diajarkannya pula bagaimana cara menghadapi kemenangan, terpeliharanya mereka dari lupa daratan di waktu menang. Kemenangan adalah karunia dari ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manakala sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu serta memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia amat menerima taubat. Surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Ketika kita mendapatkan kemenangan, kita diajarkan untuk bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian berpesta pora. Yang meliputi seluruh alam perasaan mereka adalah puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Rahman, serta harapan akan keampunannya atas kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang mungkin ada dalam berjihad pada jalannya. Maka tatkala kemenangan telah datang, dapat pembawa risalah beserta umatnya bukan semata-mata membuka pintu kota Mekah yang tadinya merupakan benteng utama dari kepercayaan dan tata cara hidup jahiliyah semenjak berabad-abad, akan tetapi juga dan terutama langsung membuka kunci hati penduduknya, bekas musuh mereka semenjak hampir seperempat abad. Tidak hanya fisik dalam makna membuka kota Makkah, tetapi dalam makna
batini, yakni membuka hati mereka, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidaklah ada tempat dalam hati mereka bagi dendam kesumat yang minta dibalaskan. Terhadap lawan yang sudah taslim, yang tinggal hanya rasa maaf dan hasrat untuk menutup lembaran sejarah lama, hendak membuka sejarah baru, hendak hidup bersama dalam beragama di bawah panji-panji kalimat tauhid, sebab yang menang adalah tauhid. La tathriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Idhabu fa antum mutlaqa. Hari ini tidak adalah suatu gugatan terhadap kamu lagi. Hari ini tidak adalah suatu gugatan terhadap kamu lagi. Kiranya Allah mengampunimu dan Dia lebih pengasih dari orang-orang yang pengasih. Silahkan jalan dengan bebas, merdeka. Ucapan Rasul ini menggambarkan alam perasaan dan sikap pembawa risalah beserta umat Muhammad di waktu menang menghadapi bekas lawan mereka yang sudah taslim. Alangkah baiknya wahai saudara kami yang budiman, anak saudara kami yang tinggi budi. Begitu pula sambutan dan suara hati lawan yang sudah menjadi saudara kandung. Pintu kalbu mereka terbuka lebar, menerima kebenaran, menerima risalah. Suatu fathum mubin, satu kemenangan yang sebenar-benarnya menang. Telah bangunlah suatu umat yang memiliki corak kepribadian, sibghah sendiri, memiliki izzatun nafas, berkepala tegak, tahu akan harga diri, berpantang menompang-nompangkan badan dengan bertanam tebu di bibir. Umat yang telah tumbuh dan bangun pada permulaannya di sekitar Rasul dan orang-orang yang bersertanya, yang bersikap asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, teguh dan tegas berhadapan dengan mereka yang menolak kebenaran, dan ramah tamah terhadap saudara sama seiman. Tarahum ruk'an sujada, kelihatan mereka rukun serentak ruku' dan sujud terhadap ilahi. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sama-sama menginginkan kurnia dan kesayangan ilahi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, membayang pada air muka mereka kehidupan rohani yang beribadah. Kehidupan rohani orang beribadah. Surat Al-Fatah ayat 29. Demikianlah telah tumbuh umat itu, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaz fastawa ala suqih. Ibarat benih yang mengeluarkan tunas lalu dipupuk dipelihara sehingga berkembang mengurai kelopak. Lambat laun bertambah kuat, akhirnya terhunjam megah pada batangnya. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kufar, menakjubkan dan mengembirakan hati petani yang menanamnya, tapi para kufar juga yang menggertamkan gigi melihatnya. Surat Al-Fatah 29. Tetapi tidaklah umat itu berkecil hati lantaran adanya lawan di samping kawan. Jaminan ilahi tempat mereka berpegang, keampunan dan karunia yang dijanjikan Allah sebagai balasan bagi yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itulah betapa gambaran umat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat kokoh memegang din ini, memegang kalimat tauhid ini, sehingga apapun keadaannya mereka selalu berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling membangun saling bahu-membahu di antara mereka. Risalah telah membersihkan akidah umat ini dari syirik, tahayul, dan telah memberantas jumud yang membekukan akal, melumpuhkan segala potensi yang ada pada fitrah mereka. Dibersihkannya kalbu, diperbaiki dan diluruskannya niat dan motif pada tiap-tiap amal perbuatan. Diperbaiki dan diluruskannya peribadahan, hubungan dengan Khalik, disempurnakannya akhlak dalam muamalah sesama manusia. Ini adalah gambaran ajaran Islam di mana kemudian membersihkan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan takhayul di masa itu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan itu semua. Risalah telah melepaskan umat ini dari lingkungan kehidupan yang sempit,
diantarkannya ke dalam arena kehidupan yang luas, ke dalam arena kehidupan manusia sedunia yang bermacam corak dan ragamnya, dan diberi bekal hidup. Bahkan risalah Muhammad SAW, yakni ajaran Islam ini telah membuka wilayah yang tadinya sempit menjadi luas. Wilayah yang tadinya hanya kabilah-kabilah, diperkenalkannya bahwa kita sesama umat manusia berbangsa-bangsa semuanya saling kasih mengasihi. Itu adalah bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bekal berupa akidah yang memancarkan syariah, aturan yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Syariah tempat berdirinya nizam, sistem cara hidup pribadi, hidup berkeluarga, hidup berjamaah sama seiman, hidup bermasyarakat serba ragam, hidup antar bangsa, antar negara, dan antar agama. Ini risalah Islam begitu luas mengatur kehidupan kita, tidak hanya pribadi, tidak hanya keluarga, tidak hanya bertetangga, tetapi kemudian mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berantar negara. Risalah telah melatih mereka menegakkan, menghidup suburkan, dan mempertahankan tiga sejalin akidah, syariah, dan nizam itu dalam keadaan yang bagaimanapun, dengan dakwah yang bijaksana, dengan pendidikan yang baik, dan pertukaran pikiran yang bermutu tinggi, dengan jihad, dengan pengorbanan harta, dengan kecuran keringat dan siraman darah. Diberinya tujuan hidup dan ditunjukkannya cara mencapainya. Sadar mereka akan tempat mereka dalam sejarah sebagai satu mata rantai dari rentetan keturunan umat tauhid yang satu. Semenjak Ibrahim alaihissalam terbuka di hadapan mereka perspektif sejarah yang terantang panjang dari generasi kepada generasi, patah tumbuh hilang berganti. Sadar mereka apa posisi dan fungsi mereka dalam sejarah yang beredar dalam ruang yang luas. Posisi mereka adalah umat pilihan, umat yang berkeseimbangan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah telah kami jadikan kamu umat yang berkeseimbangan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Fungsi mereka untuk merintiskan jalan hidup menegakkan keseimbangan itu berpedoman risalah yang dibawakan Rasul dan semua pelaksanaan yang diteladankannya. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kamu menjadi saksi pengawas atas umat manusia sedangkan Rasul menjadi saksi atas kamu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Barakallahu fikum. Ini adalah bagian dari penjelasan Bapak Muhammad Nasir bahwa bagian dari dakwah ini adalah risalah itu sendiri yang mesti kemudian kita ajarkan kepada umat tentang bagaimana isi dan kandungan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.